الرحيم أولا ويلقي على التلوك روح وقلب وجار بيزر ربي ولا مريم أسعدا وترضى بأن أيام على بين الكاف والنون غيثا مغيثا لخير البيان جيدا وأسلم دائم داعي إلى الله بصيرا عبد عبد اهتدى بأمة سن أوردا وكذا سلك طريقة مدى المؤمنين جمعا وبالكمال قريب تاجا والنور إلى النور النور بعنايتك وانصر بنبيه الأبواب ومهدا واغفر لنا ولوالدينا وأولادنا وإخواننا وإخواتنا وأمامنا وأماتنا وأخواننا وأخواتنا ومسايخنا وأزواجنا وأبابنا وأهل ودينا وودي آبائنا وذكرنا وثبت وقياكنا من أوصانا بدعاء ما صلينا مع دعاء غدا ونفوز من خير أمرنا بسفار رضاك بالجنات نعيم قعدا ارحم عبد الله العظيم وجعلنا من المرجوين في دار كرامته الخلدا يا من وفاق على الخير الواسع لخير واسع جوارا بطيبة رضينا بقضائك مجردا ولوالديك اغفر عنك الدنيا واسترنا بسترك الجميل معبدا نسألك ما سلك من نبيك محمد من عباد ولكريم أنت المستعان إليه ممجدا وجعل هذا الخير أسكن البركة وجعل في علم القبول ممهدا وأجب دعانا بهذا الكائن اليقين والإيمان ومن حسن الختام في أدرات وذات تضيف معينا وتقبل منا جميع ما دعونا وبالآل الكمال من عبادك الصالحين أبدا وصلى الله على مولانا والف السلام على ديوان السادات والهدى والآل وصحبه وذريته الطيبين عاجلا مانيا واسلا كان ملدا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإن لا يهدي لمن وليت ولا يجمع عليك تبارك ربنا وتعالى وقضيت نستغفرك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم النبي عليه الصلاة الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatil muttaqin. Walhamdulillahilladzi ja'ala tariqan wa sabilan wa aqama al-ma'rifati burhan wa dihan wa dalilan. Wa rasana ilaina Muhammad ibni Mu'awiyah wa rasulan sallallahu alaihi wasallam bukratan wa asila. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Al-Hananul Manan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah ba'asal bil bayyinah. Mu'ayyidan bi mujizatil Qur'an wa dahrusal adiyan wa la ali wa sahbihi madamatil ayyam wa suhur wa durul mamari ajman. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi yadihi lailal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi faradna haula lin nuri min ayatina innahu was-sami'ul basir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Salatan bi izzatil wahhab bi kalimatul musabbil asbab fi dar kitab salil ahba wa kamaridab wa daatil ab wa litada wa maridawa bi awm iftai babil hijab bil qulubil janabi sama-sama bi ghairi hisab wa la ali wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala fasalu hadal amal khalisan wajhil karim wa sallu ba'ujid bina'i fi asal qadir wa bil ijabati jaddir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita ucapkan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa hadir di tempat halaqah ilmu, dzikir dan sholawat. Semoga kedatangan kita semuanya diampuni dosa-dosa kita, dosa keluarga kita, saudara kita, dan zuriat-zuriat kita dan seluruh dosa umat Nabi Muhammad SAW. Dan curahkan rahmat keseruan kepada kita semua, diangkat segala bala, wal wabah, wa ta'un, musibah dan fitnah hasud. Dan dikabulkan segala hajatnya semuanya, hajat dan selamatan fi dunia wa dunia al-akhirah. Dan diakhirkan kita semuanya bi husnil khatimah. Salawat dan salam kita tujukan kepada baginda dan Muhammad SAW terus-menerus, dan kepada keluarga dan para sahabatnya dan para zuriat-zuriatnya dan orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maka kita membahas pengajian ke-6, keutamaan memberikan sedekah dan dana di jalan Allah. Yang mana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 261.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maslul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atin habatin wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Perumpamaan mereka yang menjermakan harta bendanya di jalan Allah seperti menanam sebuah biji yang menumbuhkan 7 untai, dan tiap-tiap untai membuahkan 100 biji. Dan Allah selalu melipat gandakan kepada siapa saja yang dikehendaki. Dan Allah Maha luas anugerahnya lagi Maha mengetahui. Ayat tersebut diturunkan sehubungan dengan peristiwa Sayyidina Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Ialah ketika Rasulullah SAW menganjurkan kepada orang-orang agar mereka suka memberikan dana. Sewaktu beliau akan keluar dalam peperangan Tabuk, maka datang Abdurrahman bin Auf dengan membawa 4.000 dirham seraya berkata, "Wahai Rasulullah, saya punya 8.000 dirham. Maka sisakannya 4.000 dirham untuk pribadi dan keluarga. Sedangkan 4.000 dirham saya pinjamkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kata Rasulullah SAW kepadanya, "Mudah-mudahan Allah memberkahi dirham yang kamu sisakan dan memberkahi juga dirham yang kamu dermakan." Kata Utsman bin Affan, "Wahai Rasulullah, saya harus berbekal untuk orang yang tidak punya bekal." Maka turunlah ayat tersebut, "Masalul ladina yunfikun," perumpamaan mereka yang mendermakan, dan seterusnya. Kata Al-Kalbiyu dan Muqatil, ayat ini turunkan sehubungan dengan situasi Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang pada waktu itu mempunyai 4 dirham. Maka tatkala ada anjuran memberikan derma, maka Ali mendermakan 1 dirham pada malam hari, 1 dirham pada siang hari, 1 dirham lagi dengan cara sama-sama atau diam-diam. Dan yang 1 dirham didermakan dengan secara terang-terangan. Kemudian turunlah ayat tersebut, "Alladina yunfikun," mereka yang mendermakan. Nabi SAW bersabda, "Inna ulam nas biyaumal qiyamah aksaruhum ala sholat." Sesungguhnya orang yang paling utama bagi saya besok di hari kiamat ialah yang paling banyak membaca sholawat untuk saya. Dan diriwayatkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min du'ain illa bainahu wa bainallah ta'ala hijabun hatta yusalli sahibu ala Muhammad. Fa idza fa'ala dalika khuriqat hijabu wastujiba lahu du'a." Tiada doa kecuali antara doa dan Allah Ta'ala mendapatkan suatu hijab atau aling-aling, sehingga yang mendoa itu membaca sholawat untuk Muhammad. Kalau hal itu dilaksanakan, maka tersingkaplah hijab itu dan dikabulkan doanya. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Lama khalaqallahu ta'ala arda wa taharrakat khalaqa jibala fawada'aha 'alaiha fastakharat fata'ajjabal malaikatu wa qalu ya Rabb hal min khalqika shay'un asadu minal jibal qala na'mal hadidu faqalu ya Rabb hal min khalqika shay'un asadu minal hadid wa qala na'am an-nar faqalu ya Rabb hal min khalqika shay'un asadu minan nar qala na'am al-ma' faqalu ya Rabb hal min khalqika shay'un asadu minal mal qala na'am riya faqalu ya Rabb hal min khalqika shay'un asadu min rihi qala na'am ibnu adama yatasaddaqu shadaqatan
biyaminihi yufiha an simalihi fahuwa asadu minhu. Ketika Allah Ta'ala menciptakan bumi dan bumi selalu bergerak, maka Allah menciptakan gunung-gunung dan menancapkannya di atas bumi, sehingga menjadi berhentilah bumi itu tidak bergerak lagi. Maka kagumlah para malaikat seraya berkata, ya Rob, apakah ada dari makhluk engkau yang lebih hebat dari gunung-gunung itu? Allah menjawab, ya ada, yaitu besi. Para malaikat menjawab, apakah ada dari makhluk engkau yang lebih hebat daripada besi? Allah menjawab, ya ada, yaitu api. Para malaikat bertanya lagi, apakah ada dari makhluk engkau yang lebih hebat dari api? Allah menjawab, ya ada, yaitu air. Para malaikat bertanya pula, apakah ada dari makhluk engkau yang lebih hebat daripada air? Allah menjawab, ya ada, yaitu angin. Para malaikat bertanya lagi, apakah ada dari makhluk engkau yang lebih hebat daripada angin? Allah menjawab, ya ada, yaitu anak cucu turun Adam yang memberikan suatu firman dengan tangan kanannya dan merahasiakan firmannya itu sampai-sampai dari tangan kirinya pun, maka dia lebih hebat daripada angin. Untuk firman tersebut harus menetapi hal-hal berikut. Hendaknya engkau merahasiakan derma itu sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa itufuha wa tutuha fuqara fa huwa khairul lakum. Apabila kamu sekali merahasiakan derma dan kamu berikan kepada para fakir, maka lebih baik kamu sekalian. Apalagi di sini sekarang punya kena wabah corona, banyak geladangan di luar. Maka kalau kita urunan, katanya masa itu cuma 150.000. Kalau 10 ribuan aja 15 orang, 150.000 bisa beri makan orang. Jadi, lebih apa itu? Gak membebankan, memberatkan satu orang. Maka insya Allah yang masa ntar bisa ambil uang kas. Jadi kita buat angkas itu buat masak 150. Jadi kelilingkan, ntar kalau ada nasi dibagikan gitu. Maka karena itulah para ahli salaf, orang-orang dahulu sangat merahasiakan akan derma mereka dari mata umum, sehingga sementara mereka ada mencari fakir yang buta. Mereka nasi cari yang buta fakir, 1, 2 gitu. Nah, dia supaya nggak tahu ngasih, agar tidak mengetahui siapa yang bersedekah. Sementara mereka ada sedekahnya diikatkan pada kain si fakir yang sedang tidur gitu. Sementara mereka ada sedekahnya diikatkan pada kain seorang fakir, jadi bangunin, taruh di situ aja nasinya ini. Mereka nggak tahu dia mau rezeki gitu. Dan ada pula yang menaruh sedekahnya di jalan yang sering dilalui oleh para fakir miskin gitu. Hendaklah engkau menghindarkan diri dari mengundat-undat dan menyakiti orang yang engkau beri sedekah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tutilu shadaqatikum bil mani wal ada kalladhi yunfiku malari anas. Hei orang beriman, janganlah kamu sekalian membatalkan atau menyanyiakan derma kamu dengan mengundat-undat dan menyakiti hati seorang yang membelanjakan hartanya supaya dilihat oleh orang. Hendaknya kamu mendermakan yang paling baik dari hartamu, sebagai firman Allah Ta'ala, lan tanalu birra hatta yunfikun mimma yuhibbun. Tidak akan kamu peroleh kebaikan sehingga kamu dermakan dari apa-apa yang kamu sukai, dan kau tidak termasuk golongan mereka
yang difirmankan Allah Ta'ala. Wajalluna lillahi ma yarrahuna. Mereka menjadikan derma untuk Allah apa-apa yang mereka benci. Oleh karena itu juga Rasulullah SAW bersabda, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Jadi Allah itu baik, maka tidak akan menerima kecuali yang baik, artinya yang halal. Seperti telah dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, barang siapa mendermakan sesuatu yang haram tidak mentaati Allah, maka adalah dia seperti orang mencuci pakaian dengan air kencing. Maka hal kain pada hal kain tidak akan bisa suci kecuali dicuci dengan air yang suci. Dan dosa tidak akan bisa suci kecuali dengan sesuatu yang halal. Hendaknya engkau memberikan derma itu dengan muka yang berseri-seri dan gembira, dan tidak dengan muka yang acuh. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah summa la yutbi'una man anfaqum manna wala ada lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang mendermakan harta di jalan Allah dan mereka tidak menyertakan umpatan dan tidak menyakitkan hati sesuatu, mereka memberikan dermanya, maka bagi mereka itu pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada rasa takut bagi mereka, dan mereka pun tidak bersedih hati. Oleh karena itu juga Nabi Muhammad SAW bersabda, sabaqah dirham ala mi'atin alfi dirham. Satu dirham mendahului 100.000 dirham. Maksudnya satu dirham yang halal diberikan dengan gembira lebih utama daripada 100 dirham diberikan dengan acuh tak acuh. Hendaknya engkau menjaga dermamu pada sasaran yang halal, maka engkau berikan derma itu kepada seorang alim yang muttaqi, yang pergunakan derma itu untuk taat dan ibadah kepada Allah, serta bertakwa kepadanya, dan kepada seorang yang soleh yang sederhana. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, innama shadaqatun li fuqara'i wal masakin. Hanya saja derma itu untuk para fakir dan para miskin. Diuraikan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, as-shadaqatu idza kharajat miyadi sahibiha takallamat bi khamsi kalimat. Alula kuntu shagira fakabara tani wasabil wasaniyatu kuntu harisin fala sirtu harisata wasalisu kuntu aduwaka wa ababtani wa rabi'atin kuntu fa innayatu kuntu fa inniyatun fa abakataini wa khamisatun kuntu qalilun wa kasartani. Derma itu bila mana keluar dari tangan pemiliknya berkata dengan 5 kalimat, semula aku adalah kecil, maka engkau telah membesarkan aku. Semula engkau adalah penjagaku, maka sekarang aku menjadi penjagamu. Semula aku adalah musuhmu, maka sekarang engkau mencintai aku. Aku adalah sesuatu yang punah, maka engkau jadikan aku sesuatu yang kekal. Aku adalah bilangan sedikit, maka engkau jadikan jumlah bilangan banyak. Sebagai firman Allah Ta'ala, man ja'a bi hasanati falahu asrun amsalihha. Barang siapa datang dengan kebaikan, maka baginya 10 balasan yang setimpal. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang muslim yang memberikan makan kepada saudaranya sehingga kenyang dan memberi minum sehingga puas kecuali dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari neraka. Dan ia Allah menjadikan batas pemisah antara dia dan neraka sejauh 7 parit, yang antara tiap-tiap 2 parit jauh perjalanan 500 tahun. Dan neraka jahanam berdoa, ya Rabb, perkenankan aku sujud karena syukur berterima kasih pada engkau. Sungguh aku menghendaki agar engkau membebaskan salah seorang dari umat Muhammad dari siksaku, karena aku malu kepada Muhammad. Bila aku menyiksa seorang dermawan dari umatnya, maka aku harus taat kepada engkau. Kemudian Allah menyuruh masuk surga orang yang mendermakan sepotong roti atau segenggam tamar. Diceritakan bahwasannya Bani Israel pernah ditimpa oleh paceklik
kesulitan makanan yang sangat hebat bertahun-tahun lamanya. Dan ada seorang wanita yang punya sepotong roti. Ketika orang wanita itu masukkan roti di mulutnya, terdengar suara pengemis di pintu yang mengucapkan, belas kasihanilah, belas kasihanilah saya dan berilah saya sepotong roti dengan ikhlas karena Allah. Maka wanita itu pun mengeluarkan roti yang di mulut dan memberikannya kepada si pengemis itu. Kemudian wanita itu keluar ke padang pasir untuk mencari kayu. Dan wanita itu punya anak kecil. Maka datang seekor serigala menyambar anaknya dan terdengar teriak-teriakan. Wanita itu mengikuti jejak serigala kemana ia lari. Maka Allah Ta'ala mengutus Jibril dan mengeluarkan anak kecil itu dari mulut serigala dan menyampaikan bahwa ibunya seraya berkata, "Hai hamba Allah, apakah engkau rela sepotong dengan sepotong roti?" Demikian juga Siti Aisyah menceritakan, ada seorang wanita datang kepada Nabi Muhammad SAW sedang tangan kanannya dalam keadaan lumpuh. Wanita itu berkata, "Wahai Nabi Allah, sudilah kiranya engkau memohonkan kepada Allah semoga dia menyembuhkan tangan saya." Nabi SAW bersabda kepadanya, "Apakah yang menyebabkan lumpuh tanganmu?" Wanita itu menceritakan, "Pada suatu malam saya bermimpi seakan-akan hari telah tiba, neraka jahim telah menyala-nyala dan surga telah tersedia. Saya mengetahui ibu saya di neraka jahanam, sedangkan di tangannya terdapat sepotong lemak dan di tangan yang satunya terdapat sepotong kain. Dengan lemak dan kain itu, ibu menahan panasnya api neraka. Pada waktu itu saya berkata kepadanya, mengapa ibu di dalam jurang sini, sedang ibu telah menjadi orang yang taat kepada Tuhan dan ayah pun telah merelakannya." Jawab ibu saya, "Ya anakku, aku di dunia adalah kikir dan di sini adalah tempat orang-orang yang kikir." Saya bertanya kepada ibu lagi, "Apakah artinya lemak dan kain yang ditanya ibu?" Ibu menjawab, "Keduanya itu yang pernah saya dermakan dan saya belum pernah menderma selama hidup di dunia kecuali dengan keduanya." Saya bertanya, "Di mana ayah?" Ibu menjawab, "Ayahmu adalah orang dermawan, maka tinggal di tempat orang-orang yang dermawan." Maka saya pun datang ke surga dan ternyata ayah sedang berdiri telaga engkau ya Rasulullah, dan ayah memberi minum orang-orang. Saya berkata kepada ayah, maka ayahku, suku ibuku dan juga istri ayah yang taat kepada Tuhannya, sedangkan ayahku telah rela kepadanya, sekarang ini berada di neraka jahanam terbakar. Padahal engkau ayah memberi minum orang-orang dari telaga Nabi SAW. Oleh karena itu berilah ibu minum dari telaga ini." Kata ayah, "Hai anakku, dunia Allah Ta'ala telah mengharamkan orang-orang yang kikir dan orang-orang yang berdosa dari telaga Nabi Muhammad SAW. Maka dengan tanpa izin ayahku, saya mengambil air telaga 1 gelas dan saya berikan kepada ibu yang kehausan. Tiba-tiba ada suara demikian, mudah-mudahan Allah melumpuhkan tanganmu karena engkau telah memberikan minuman kepada orang yang durhaka lagi kikir dari telaga Nabi Muhammad SAW." Maka saya terbang dan ternyata tangan saya telah lumpuh seperti ini. Selanjutnya Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, setelah Nabi Muhammad SAW mendengar wanita tadi, maka Nabi Muhammad SAW meletakkan tongkatnya pada tangan wanita itu seraya berdoa, "Ya Rabb, dengan kebenaran mimpi yang diceritakan oleh perempuan, maka sembuhkanlah tangannya." Maka tangannya menjadi sembuh seperti semula. Nabi SAW bersabda, "Sifat dermawan itu bagaikan pohon di surga yang dahan-dahannya yang melengkung menjual ke dunia. Maka barang siapa yang mengambil satu dahan dari pohon di surga, maka dia akan dibimbing ke surga. Dan siapa kikir itu bagaikan pohon di neraka yang dahan-dahannya melengkung menjolok ke dunia. Maka barang siapa yang mengambil sebatang dahan dari pohon di neraka, maka dia dihalun di neraka." Demikian juga Nabi Muhammad SAW bersabda, "Orang yang dermawan itu dekat dengan kebenaran dan dekat dengan sesama makhluk. Orang yang kikir itu jauh dari kebenaran dan jauh dari sesama makhluk." Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Al-bakhilul la yadkhulul jannah walau kana jahidan." Orang yang kikir itu tidak akan masuk surga meskipun dia seorang zahid, orang yang meninggalkan urusan dunia karena kesibukan dalam ibadah.
Diceritakan bahwa ada seekor burung elang datang kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, melaporkan dengan kata-katanya, si fulan mengambil anak-anak saya. Maka Nabi Sulaiman memanggil pemilik pohon itu serta melarangnya, dan juga berkata kepada dua setan, kamu keduanya saya perintahkan apabila tahun yang akan datang orang ini mengambil anak-anak burung ini, maka ambillah dia dan potonglah menjadi dua, serta lemparkan sebagian ke timur dan sebagian lain ke barat. Setelah sampai tahun, pemilik pohon itu lupa akan kata-kata Nabi Sulaiman alaihissalam, dan ketika dia akan memanjat pohon, dia sebelumnya menderma lebih dahulu dengan sepotong roti, kemudian mengambil anak-anak burung seperti tahun sebelumnya. Maka burung pun datang lagi kepada Nabi Sulaiman alaihissalam serta melaporkan halnya pemilik pohon. Nabi Sulaiman alaihissalam memanggil dua setan yang telah diperintahkan, dan Allah memberikan tindakan kepada keduanya. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, mengapa tidak kamu kerjakan apa yang telah kuperintahkan? Kedua setan itu menjawab, wahai Khalifah Allah, sesungguhnya ketika pemilik pohon itu akan memanjat kami untuk bermaksud mengambilnya, tetapi dia telah mendermakan sepotong roti kepada seorang muslim, sehingga Allah mengutus kepada dua malaikat yang menangkap masing-masing kami dan melempar kami. Saya dilemparkan ke timur dan kawan saya dilemparkan ke barat, dan maksud buruk kami ditolaknya dengan sebab berkat dermawannya. Telah diceritakan juga bahwa masa paceklik, masa sulit, makanan telah menimpa Bani Israel. Maka adalah seorang fakir yang menghampiri pintu seorang kaya sambil berkata, berdermalah kamu sekalian dengan sepotong roti dengan ikhlas karena Allah. Kemudian keluarlah kepadanya seorang anak putri si kaya dan memberikan roti yang masih hangat kepadanya. Tiba-tiba datang si kaya yang tidak tahu kasih itu dan memotong tangan putrinya. Maka Allah merubah nasib hidupnya dan mencabut semua harta kekayaannya sehingga menjadi fakir dan akhirnya meninggal dalam keadaan sengsara lagi hina. Adapun anak putri yang cantik itu menjadi pengemis yang meminta-minta menghampiri pintu-pintu rumah. Pada suatu hari, anak putri itu menghampiri pintu rumah seorang kaya, dan keluar ibu rumah tangga dan melihatnya serta perhatikan kecantikannya. Kemudian persilakan masuk ke rumah. Maka si ibu berkeinginan mengawini anaknya dengan anak putri itu. Setelah dilangsung perkawinan, si ibu memberikan pakaian dan perhiasan untuk menggantikan pakaian, dan pada suatu malam diberikan pada hidangan malam agar supaya makan bersama dengan suaminya. Dengan perjamuan makan itu, anak putri tadi menggunakan tangan kirinya. Kata suami, saya telah mendengar bahwasanya orang fakir itu serba kurang tahu tata cara. Gunakanlah makan tangan kananmu. Anak putri itu pun masih menggunakan dengan tangan kirinya. Dan suaminya juga terus mengulang anjurannya. Maka terdengar suara dari suatu pintu, keluarlah tangan kananmu, hai hamba Allah, sesungguhnya engkau telah mendermakan sepotong roti dengan ikhlas karena kami, maka tidak ada halangan aku memberikan kembali akan tanganmu. Anak putri itu pun mengeluarkan tangan kanannya dalam keadaan sempurna dengan kehendak Allah, dan terus makan bersama suaminya. Maka jadilah tafsir ibarat, hai orang berpandangan berakal, dan berdermalah Allah olehmu sekalian di jalan Allah, sehingga akan kamu peroleh kebahagiaan di dunia, di dua kampung di dunia dan kampung di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menghormati tamu, maka sungguh dia telah menghormati saya, dan barang siapa menghormati saya, maka sungguh dia telah menghormati, memuliakan Allah. Dan barang siapa telah menjadikan kemarahan tamu, maka sungguh dia telah menjadikan kemarahan saya. Dan barang siapa menjadikan kemarahan saya, sesungguhnya dia telah menjadikan murka Allah. Dan teruskan sabda Nabi Muhammad SAW, inna dofa idha dakhala baital mu'minin dakhala ma'u alfu barakatin wa alfu rahmah. Sesungguhnya tamu itu bila mana masuk ke rumah seorang mukmin, maka dia masuk bersama dengan 1000 berkah dan 1000 rahmat. Nabi SAW bersabda juga, tiada seorang pun yang kedatangan tamu, maka dia menghormatinya dan menghidangkan makanan dari apa yang ada, kecuali dibukakan oleh Allah baginya sebuah pintu di dalam surga,
Dan barang siapa meramaikan tempat yang kosong, yakni memberikan makan kepada orang yang lapar, maka pastilah baginya jaminan surga. Barang siapa enggan memberikan makan kepada orang yang lapar, maka Allah akan menjauhkan fadl atau karunia-Nya daripada besok di hari kiamat, bahkan akan menyiksanya di dalam neraka. Barang siapa memberi makan kepada orang yang lapar dengan ikhlas karena Allah, maka pastilah baginya jaminan surga. Amal perbuatan yang paling utama di permukaan bumi ini ada 3, ialah pertama menuntut ilmu, berjuang dan berusaha mencari yang halal. Orang yang menuntut ilmu dicintai oleh Allah, orang yang berjuang itu menjadi kekasih Allah, dan orang yang berusaha mencari yang halal itu dimuliakan oleh Allah. Dakhal ikut akbari, Nabi SAW bersabda, ittaqun nar, takutlah kamu sekalian dari siksa neraka. Artinya buatlah olehmu sekalian penjaga aling-aling dari dharma yang memisahkan kamu dari neraka. Walau bisik kau tamri, walaupun dengan sesigar tamar, gitu. Artinya sebelah buah tamar atau setengahnya. Karena yang setengah tamar itu bisa mencukupi kebutuhan hidup, terutama bagi si kecil. Maka hendaklah si dermawan tidaklah sekali-kali memandang remeh hal itu. Hadis telah disepakati oleh Bukhari dan Muslim dasar riwayat dari Adi ibni Hatim. Pokoknya mendermakan harta jalan Allah itu menjadi sebab sampai diperolehnya pahala yang banyak, lagi selamat dari segala sesuatu yang menakutkan, lagi dasar, dan dari segala macam bahaya di dunia dan akhirat. Sebagian diriwayatkan oleh Al-Khatib dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "As-sadaqatun tamna'u sab'ina nau'an min awail bala'i ahwanuha judamu wal barasu." Derma itu menghalangi 70 macam dari beberapa macam bencana. Sedangkan bencana yang paling ringan ialah sakit lepra dan balak sufat, jenis penyakit kulit yang putih menyebabkan gatal badan. Semoga dengan sangat ini kita tambah iman dan ketakwaan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mendengarkan ini jamaah yang di luar, yang punya harta miliaran lagi, jangan diam aja di luar, bantu 2,5% untuk orang-orang fakir yang di sekarang ini. Jangan diam di luar, uangnya didiamkan aja miliaran di luar, tapi tidak ada perbuatan apa-apa untuk di jalan Allah dan Rasulullah SAW. Begitu dia jamaah yang masih lama-lama, ya Rabbi biasakan bisa baca zikir mendekat kepada Allah, sallallahu kepada bukan tambah menjauh sama Allah Taala yang lama-lama. Malah ujian seperti ini semakin kita mendekat sama Allah Subhanahu wa taala, bukan mereka kita orang-orang lama sudah tahu tentang ilmu. Seharusnya semakin kita mendekat minta ampun sama Allah Ta'ala, bersat sholawat pada Rasulullah SAW, ya, berdoa pada Allah diangkat supaya bala ini diangkat sama Allah dengan cepat dan digantikan rahmat dan maghfirah dari Allah, keberkahan di muka bumi ini berkat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ada sedikit ini kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi walhamdulillahirabbil alamin. Wa nahtim ahwalana wa asin af'alana wa khalisna min alami fakri wa duri wa asinna min bala'i wal waba'i wa ta'uni min sururil adai wa sayatini wa nafsil amarati bisu wa yasir lana intidama fi jalil umuri dunyawiyah wa diniyah wa asimuradana bil khair wa ma baidna min asari wal isyan wa na'udhu bika min judil bala wa daki saka wa syukoda wa samatati ada ya muhawilal hawli wal ahwal walil halani asan hal wa ya kasirun nawal wa ya khaliqat jamil af'al wa fitna liniyatil khair fi jamil ahwali wal ahwal wa salimna dinana wa tasrif faqtana imanana wa tusallit
alaina man la yarfuquka warhamna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli shay'in qadir wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fattub alaina tauba taksiri kulli hauba wastur lana aurati wa amini ra'ati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wasairi ilahi wa kulli di mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma amin ya rabbi isma fadlan wa judan manna la bintisabin minna bil mustafa rasuli nada bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal habib wa alihi wa sahbihi adada tasisubi walhamdulillahi fil baqi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.